Guys, sepertinya gue baru sadar telah melakukan kesalahan yang sangat amat besar dalam hidup gue. Emang apaan tuh Bang Rey? Iya, jadi sekarang jam setengah 7 pagi ya, lewat 15 menit. Dan gue gak sadar kalau misalnya gue langsung buka Twitter ya, bangun tidur. Dan gak nyampe 2 menit, gue langsung menemukan sebuah postingan yang bisa menghancurkan pagi hari gue yang cerah ini. Yang bisa ngebuat emosi gue tiba-tiba muncul, tekanan darah mendidih. Sebuah postingan yang memperlihatkan ada sebagian masyarakat yang masih menganggap kalau misalkan kekhawatiran orang-orang terkait nilai tukar rupiah itu cuman FOMO doang. Di postingan pertama kali gue lihat dari akun Twitter, sorry, kok suara gue jadi kayak karakter Disney. Ini pertama kali gue lihat postingannya dari @twincatron yang dia nge-screenshot kolom komentar yang kita tahu ya dari overlay-nya ini dari media sosial mana. Yes, TikTok of course. TikTok ini personal buat gue. Kenapa begitu? Karena sebelumnya gue sempat percaya orang-orang TikTok itu udah mulai pada sadar ya, udah mulai pada mengerti kalau misalkan politik itu berpengaruh terhadap hidup mereka. Tapi tiba-tiba gue masih aja menemukan komentar yang seperti ini. Blue Sky bilang, lihat berita viral langsung FOMO seperti dolar naik, padahal dampak positif dolar naik itu banyak. Menganggap opini lu itu berbeda dengan yang lain bukan berarti lu savage gitu loh coy. Mungkin aja opini lu bodoh, dengan segala hormat gue harus ngomong kayak gitu ya. Kenapa? Coba aja dengan logika lu yang kayak gitu. Biarkan rupiah tiba-tiba jadi 30 ribu. Coba. Biarkan rupiah itu ditukar dolar jadi 50 ribu. Ini niat terselubung gue pengen jadiin Indonesia Zimbabwe kan. Nih gue pengen nanya aja nih. Soalnya secara logik ini gak masuk di akal. Masih ada orang yang pede berkomentar seperti ini ya. Terus ada lagi Burda, sesusah-susahnya hidup gak pernah gue nyalahin pemerintah. Belum. Ya, ini udah pernah gue lihat sering banget ya di kalangan artis yang bilang kayak, ih sudah hidup gak pernah gue nyalahin pemerintah. Coba lihat, baru aja beberapa bulan yang lalu Mbak Inul Daratista ya, awalnya ngedukung, lama-kelamaan tiba-tiba ada pajak hiburan. Dia punya usaha karaoke, tiba-tiba dikenain pajak beberapa puluh persen ya. Langsung nangis-nangis minta tolong ya, bikin postingan yang berharap viral kalau misalkan ini nggak adil segala macam. Chef Arnold ya, yang kemarin-kemarin sangat amat bangga kalau misalkan dia ngedukung paslon tertentu, sekarang langsung cerita kalau misalkan harga makanannya naik. Dan masih banyak lagi, belum. Sebisa mungkin gue bakal kasih tahu secara pelan, tapi gue mengerti kalau misalkan mungkin yang sedang gue hadapi ini adalah warga TikTok, yang mana mereka sangat amat bangga ketika membuat opini yang terlihat berbeda dengan yang lain, tapi bukan berarti berbeda itu benar ya. Yang mengkhawatirkannya adalah gue sudah menemukan doxly dari kolom komentar ini. Dan ternyata video serta keseluruhan komentar yang gak kalah mengerikan. Dari 4.572 komentar, hampir 80% komentarnya gak terlalu beda jauh sama ini. Dan setiap komentar-komentar yang gak terlalu beda jauh ini, likes-nya banyak banget. The silent majority men katanya. 53.000 yang likes sampai 27.000 yang likes. Kalau misalnya lu kagak percaya, kita langsung terjun ke doxlannya. Ini adalah sebuah video yang dibuat sama akun TikTok namanya Api, kira-kira tanggal 19 Mei 2026 dengan caption Indonesia Emas dan juga viral. Dia cuma ngebuat video yang simple, ngasih lihat pemandangan jalan yang banyak banget sampah-sampah dengan buat caption apa-apa pemerintah sedangkan kesadaran masyarakatnya sendiri kayak kontol. Ini nggak salah ya. Kenapa begitu? Ini bagus karena ketika kita melihat realitas, banyak banget orang-orang yang kritik, tapi di saat yang bersamaan ya ada juga sebagian besar masyarakat yang masih acuh, yang masih terlihat kalau misalnya mereka kagak peduli dan melakukan hal-hal yang tidak terlalu beda jauh sama orang-orang yang dikritik. Kesalahan dari video ini adalah terlalu mengeneralisir. Yang mengkritik itu sama aja yang sering banget melakukan hal-hal bodoh seperti ini. Kayak dengan adanya caption ini, ya berarti kayak orang-orang nyampah di jalan itu ya Om Ferry, ya Ferry Amsari, Ferry Irwandi, Malaka Project, ya dan masih banyak lagi lah, Bang Dandi Laksono. Lu percaya orang-orang dengan kredibilitas seperti itu nyampah kayak gini? Enggak kan? Dan di video ini justru malah digeneralisir orang-orang yang mengkritik keras gitu ya. Itu nggak beda jauh karena kesadarannya juga masih kayak kontol gitu. Mainnya what the freak? Kayak sekarang tuh semua yang mengkritik itu melakukan kesalahan yang ada dalam video ini, padahal mah kagak juga gitu loh. Tapi kesalahan dari video ini tertutup dengan komentar yang memperlihatkan kalau misalnya mereka bangga gitu loh. Tidak mengerti the bigger pictures dari kenapa nilai tukar rupiah itu sedang
sangat amat berpengaruh terhadap kehidupan pribadi masyarakat Indonesia. Coba lo lihat, Zulfa bilang, gak ada maksud apa-apa, cuma masyarakat kita terlalu FOMO. It's a good FOMO. Kenapa begitu? Lu tinggal baca sedikit bagaimana pengaruh dari nilai tukar rupiah terkait kehidupan pribadi lo. Ada banyak banget postingan yang menjelaskan ini. Dari tetango.id. Ini Tango, ini yang wafer itu. Lu tinggal baca dari beberapa slide doang. 2 slide doang nih. Pertama, nilai tukar rupiah melemah itu bisa jadi harga barang impor naik. Mulai dari elektronik, bahan baku, industri, sampai produk sehari-hari berpotensi makin mahal. Harga BBM dan biaya distribusi ikut terdampak. Harga kebutuhan pokok berpotensi naik. Produk kesehatan dan obat-obatan makin mahal. Barang elektronik berpotensi lebih mahal. Harga pupuk bisa ikut naik. Resiko, efisiensi, dan PHK meningkat. Daya beli masyarakat makin tertekan. Beban subsidi dan utang negara besar. Terus ada juga yang buat infografik. Simple banget. Dan lu tinggal baca Iqra bismillahirrahmanirrahim kolak men, sumpah. Tentang bagaimana ya politik itu berpengaruh terhadap hidup lu. Ketika nilai tukar rupiah itu sangat amat penting untuk dijaga sama sebuah negara. Makanya belanja negara kita itu nggak boleh lebih dari 3% defisit ya. Karena apa? Kalau misalkan terlalu boncos, terlalu jor-joran, nilai tukar rupiah lu bisa turun. Neraca perdagangannya bisa rusak ya. Hasilnya ya lu sendiri hidupnya nanti kalau misalnya beli sayur, kalau misalnya lu upgrade HP itu makin mahal, Bambang. Orang-orang khawatir menurut gua sekarang itu bagus. Dan mereka nggak yang disuruh buat demo segala macam. Kagak, mereka disuruh buat ngerti doang gitu loh. Kalau misalnya ada yang perlu kita khawatirkan gitu, ikhtiar diri. Nah ini komentar yang udah kita lihat. Ini 88.000 loh, sumpah. 88.000 yang bilang kalau misalnya masyarakat kita terlalu FOMO. What the freak? Mau kelihatan beda banget bang. Ikhtiar diri, mudah-mudahan dengan hadirnya MBG bisa membuat masa depan rakyat Indonesia jauh lebih pintar. Gue sangat amat berharap ini komentar satir loh. Tapi komentar kayak gini sering banget ditemuin. Mungkin karena emang banyak yang udah jadi relawan SPPG kali ya, atau yang punya SPPG-nya sendiri. Dimana mereka mungkin tidak sadar kalau misalkan sudah mengaburkan uang negara 1 sampai 1,5 triliun per hari. Bikin neraca perdagangan dan juga fiskal jadi agak sedikit tidak stabil gitu ya. Yang mana nggak semua elemen masyarakat itu bisa menerima manfaat positif dari MBG. Ironisnya adalah ini yang ngebela MBG itu kebanyakan bukan penerima MBG langsung kayak anak-anak sekolah segala macam. Itu gue jarang banget ngelihatnya, men. Karena nggak sedikit juga banyak banget di postingan-postingan media sosial yang menganggap kalau misalnya justru guru semakin banyak tugas, bukannya bisa ngoreksi PR lebih leluasa gitu, atau mungkin bisa fokus buat ngerjain beberapa presentasi biar seenggaknya itu semakin interaktif ngajarnya, tapi malah fokus buat ngebagiin makanan. Di beberapa postingan pun ada yang ngasih lihat ya kalau misalkan MBG-nya banyak yang kagak dimakan, pada akhirnya mubazir dan segala macem. Kalau misalkan konsep mubazir di MBG gitu bisa dihitung nggak ya total kerugiannya kayak gimana? Kan ngeri lah. Iya gak sih? Untuk menjawab komentar ini, gue rasa akan lebih cocok kalau misalkan gue kasih lihat another video TikTok yang justru mungkin gitu ya membuat kita tahu nggak semuanya itu mendapatkan manfaat, bahkan bisa dirugikan karena adanya Kopdes atau MBG. Ini video TikTok dari Toko Sahabat, gue dapat dari screenshotan jejak digital, di mana ada akun TikTok yang bilang UMKM bersaing sama MBG, toko warung bersaing sama koperasi desa, usaha saingannya bukan sama temen tapi langsung negara. Jadi MBG nggak otomatis ngebuat beberapa pedagang di wilayah tertentu itu bisa untung, bisa aja boncos. Kenapa begitu? Karena mungkin pasokan dari makanan-makanan MBG mungkin bisa langsung dari distributor, sedangkan pedagang-pedagang eceran bakal kena imbasnya. Terus kemudian kalau misalnya lu kagak pernah beli sayur, kalau misalnya lu kagak pernah beli bahan makanan, mungkin bakal naik lagi gara-gara adanya SPPG di area tersebut. Sesimpel itu sebenarnya. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin soal anggaran yang dijor-jorin dan segala macam, men. Ya, udah banyak berita yang bisa ngejelasin ini, tapi mereka memilih untuk hidup dalam bubble sendiri. Anjay. Aulia, sesusahnya hidup aku nggak pernah nyalain pemerintah. Ini komentar yang sama ya, sama Burda yang tadi. Nggak tahu mau jadi apa, anjir komennya bikin gue emosi. Nggak, ini bener nih komentar ini, meskipun cuma 3.000 orang doang ya yang like. Ayo Mei, aku yang iri.
banget kenapa MBG nggak dari zaman aku sekolah dulu. Aku sering nahan lapar soalnya kalau pengen sesuatu mesti nabung duit jajan. Lu hidup di zaman siapa, Mbak? PSBY. Lu harusnya berterima kasih PSBY ngegratisin SMP sama SMA. Kalau misalnya lu hidup di zaman Jokowi, lu mungkin harus berterima kasih karena Pak Jokowi itu buat kartu prakerja yang mungkin buat orang tua lu. Atau bansos misalkan. Ini kenapa kayak seakan-akan MBG itu segalanya. Jadi nggak semua orang dapat MBG. Ya. Logikanya salah juga gitu loh. MBG di edarin kemana-mana tapi jalanan masih rusak gitu loh. Tapi sekolah-sekolah masih hancur. Ya makan aja makan nih makan. Ini realitas kalau misalkan jalan masih rusak ya, fasilitas masih kurang memadai mah nggak usah dipikirin. Adrian, untuk memperbaiki sesuatu yang besar mulai dari diri sendiri. Tunggu sampai semuanya berpengaruh ya terhadap diri lu sendiri. Terus ada lagi nggak nih 10K kadang suka sedih liatnya jadi presiden emang selalu serba salah kayaknya. Iya kalau misalnya emang kagak pengen serba salah jangan jadi presiden Mbak. Kalau misalnya nggak bisa menanggung beban yang sangat amat berat jangan jadi presiden. Terus kalau misalkan masyarakat, terus kalau misalkan rakyatnya itu ngeluh karena emang kesalahan dari kepemimpinan ya, kesalahan dari kebijakan, masa nggak boleh bukan nggak boleh, masa nggak boleh ngekritik pemimpinnya sendiri sih? Buat apa demokrasi kalau kayak gitu? Iya nggak sih? Lu lihat nih, gue dapat meme dari Instagram OCDC meme ya. Ini dari akun Instagram Mira Desiana, baru kali ini bangga jadi warga Indonesia. Begitu realita yang sebenarnya kalau misalnya lu baru sadar ya kalau misalkan politik itu seberpengaruh itu sama hidup lu. Ya silakan, dolar naik sampai di angka kayak, woi kita menempati peringkat 1 nilai tukar rupiah menjadi mata uang terlemah di seluruh dunia. Gas. Sampai lu baru sadar kalau misalnya beli telur 1 harus butuh uang 1 juta. Oke. Kalau misalnya gue kagak bisa ngasih tau secara lisan, gue pengen berdoa kepada mereka-mereka dalam kolom komentar ini. Semoga mereka seenggaknya tuh sadar ya, apa yang mereka ketik, apa yang mereka tidak khawatirkan. Semoga hidupnya masih tetap sejahtera, tapi kalau misalnya pada akhirnya mereka hidupnya juga berdampak sama seperti orang-orang yang sudah terdampak ya, karena kebijakan pemerintah. Semoga mereka nggak yang terlalu parah, tapi mereka sadar kalau misalkan komentar-komentar sebelumnya itu anjing malu-maluin banget, goblok. Sumpah malu, jerk digital lu ada yang kayak gini men, sumpah. Dan banyak juga yang ngebahas gitu loh. Turis to repost, turis to be fucking stupid, anjir sumpah. Lu tau gak sih bensin lu sekarang subsidi bisa sampai 5.000 7.000 men. Bengkak itu subsidi. Di zaman Pak Jokowi cuma 75 perak 100 perak gitu. Pertalite lu harusnya harganya 17.000 gitu. Baru ngamuk-ngamuk anjing ya. Lu tau gak sih komentar-komentar yang kayak gini ya, di saat yang bersamaan ada Mas Andre Yunus yang disiram air keras. Dan sampai sekarang dikabarkan kalau misalnya dia gak bisa ngelihat secara normal lagi gitu loh. Yang ngekritik pada jadi tumbal. Dan menurut gue anjir, ngelihat masyarakat kayak gini gak worth it anjir, sumpah. Gak sih, sebagian masyarakat. Lu sadar kan betapa rusaknya pagi gue sekarang cuman gara-gara gue nge-scroll tweet.